Hai, kembali lagi di Gema Kegelapan. Jadi ini adalah pengalaman pribadi seseorang yang anggap saja namanya ini si Ilham. Yang dimana suatu hari dia ini berkunjung ke Benteng Frederik dan mengalami kejadian yang sangat aneh. Benteng Frederik sendiri ini adalah sebuah bangunan benteng pertahanan yang terletak di depan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan Yogyakarta yang juga memiliki tempat ini. Sekarang, benteng ini menjadi sebuah museum. Di sejumlah bangunan di dalam benteng ini terdapat diorama mengenai sejarah Indonesia. Lalu, kisah apa yang dialami oleh si Ilham? Penasaran akan kisahnya? Mari kita telusuri. Jadi kisah ini dialami pada tahun 2018 silam. Kala itu Ilham ini memiliki kesempatan untuk mengunjungi kota Yogyakarta. Dan dia ini mengkhususkan satu hari untuk berkunjung ke museum-museum dan tempat-tempat bersejarah. Dan salah satu destinasinya adalah Benteng Frederik. Ilham kala itu mengunjunginya sendiri. Meskipun pada siang hari, tetapi tempat itu terlihat sangat-sangat sepi saat Ilham masuk ke dalam Benteng Frederik itu. Nah, saat Ilham berkeliling sambil membaca berbagai macam tulisan sejarah yang menceritakan segala hal yang terjadi di sana, ia ini mulai tersadar bahwa di ruangan tersebut tidak ada siapa-siapa selain dirinya sendiri. Bahkan, ketika jalan semakin ke dalam ruangan, sangat banyak sekali ruangan yang gelap karena memang mungkin untuk menghemat listrik dikarenakan tidak ada orang yang masuk ke dalam museum tersebut. Menurutnya, penghiburan ketika membaca berbagai hal yang ada di situ adalah bertemu dengan orang lain. Nah, semakin jalan ke depan, Ilham ternyata bertemu dengan gerombolan anak sekolahan bersama gurunya yang sedang berkunjung sambil belajar mengenai sejarah museum tersebut. Nah, perasaannya sendiri ini sedikit lega karena memang Museum Benteng Frederik sendiri ini memiliki banyak cerita mistis di museum tersebut. Tidak menunggu waktu lama, akhirnya mereka ini berpisah dan Ilham ini sendirian lagi. Terus ketika dia sambil baca-baca, ada dua orang anak muda yang ketakutan untuk melewati tempat yang terdapat patung tentaranya. Ilham ini lupa namanya apa, tapi tempat itu membuat mereka harus melewati patung-patung tentara yang ukurannya sama dengan ukuran manusia. Nah, ketika Ilham masuk ke arah tersebut, ternyata memang cukup menyeramkan dan ditambah dia hanya seorang diri. Bahkan Ilham ini mikir kalau posisinya ini kayak sedang diuji nyali, padahal dia datang hanya mau belajar mengenai soal sejarah. Terus pelan-pelan Ilham ini melewati ruangan tersebut dan memang patung tentara-tentara itu cukup besar dan juga cukup mengerikan. Dan Ilham ini lega, akhirnya ia bisa melewatinya dan hanya merasa tidak enak saja ketika ia melewati area patung-patung tersebut. Terus kali ini dia memasuki ruangan yang gelap lagi karena tidak ada orang di situ. Entah karena kalau ada orang baru dinyalain atau enggak, tetapi memang sudah beberapa kali Ilham melewati ruangan tersebut, lampunya ini banyak yang mati. Nah, saat Ilham terus berjalan, tiba-tiba dia ini melihat sekelibatan hitam. Tapi di sini Ilham itu malah bersyukur karena itu hanya sebuah bayangan dan bukan sesuatu yang jelas dilihat. Terus saat Ilham melihat ada yang lewat dan belok, dia ini nyoba-nyoba mau cari tahu dan sambil berdoa semoga yang dia lihat itu orang beneran dan bukan makhluk halus. Dalam keadaan gelap seperti itu, Ilham ini semakin ngerasa kayak deg-degan. Terus waktu ia melihat ke arah orang yang belok tadi, ternyata jalan tersebut buntu. Dan orang yang Ilham lihat sebelumnya tiba-tiba itu menghilang tanpa jejak. Waktu itu Ilham ini mulai ketakutan dan ia memutuskan untuk cepat-cepat keluar dari museum tersebut. Sedangkan penampakan itu masih menghantui Ilham sampai sekarang. Dan dia berpikir apa benar yang dia lihat ini bukan orang? Apakah yang ia lihat ini halu? Atau memang benar ada sosok yang sedang mencoba berkenalan atau mengganggu si Ilham? Karena tidak terlihat sangat jelas dan hanya sebagai bayangan hitam, ungkap si Ilham.
Nah, buat kalian yang ingin berbagi atau menceritakan pengalaman horor kalian, bisa langsung saja DM di sosial media kita. Terima kasih.